Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam Mini Budi Podcast bersama saya Budi Dayak Kurniawan. Kamis 24 Ramadan 1215 Hijriah atau 18 April 1859, Perang Banjar meletus. Perang besar berbiaya tinggi itu terjadi ketika Pangeran Antasari beserta pasukannya, 500 pasukan dari Muning dan pasukan dari Riam Kiwa menyerang benteng Oranye Nassau. Benteng yang merupakan konsesi penambangan batu bara itu luluh lantak. Peperangan pun terjadi semakin besar. Tak pelak, serangan Oranye Nassau itu membuat Pangeran Antasari dikejar-kejar oleh pemerintah Belanda ketika itu. Perang besar itu merupakan simbol serangan Pangeran Antasari dan pasukannya terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda ketika itu. Oranye Nassau sendiri adalah konsesi pertambangan yang dimiliki oleh pemerintah Belanda dengan mendapatkan konsesi melalui sebuah kerjasama kontrak perdagangan dengan bangsawan Banjar. Ketika itu, VOC memberikan 50.000 gulden sebagai sewa dari konsesi itu. Tak pelak serangan Pangeran Antasari itu membuat perang Banjar berkecamuk. Perang berlangsung hingga pedalaman Barito di Kalimantan Tengah kini. Beberapa daerah pun bergolak. Hulu Sungai Selatan misalnya dipimpin oleh Temanggung Antaludin melakukan perlawanan. Semakin ke hulu perlawanan juga semakin kuat. Temanggung Jalil melakukan peperangan di sekitar Balangan. Begitu juga dengan daerah-daerah yang lain seperti di Marabahan dan sekitarnya. Serangan itu menunjukkan bahwa batu bara menjadi sumber utama yang direbut oleh banyak pihak, terutama VOC ketika itu. Serangan Pangeran Antasari dan kawan-kawan itu menunjukkan simbol perlawanan terhadap hegemoni kekuasaan VOC. Batu bara menjadi rebutan setelah revolusi industri ditemukan pertama kali menggunakan mesin uap untuk menggerakkan mesin-mesin perang. Pangeran Antasari justru menyerang sumber energi yang mahal itu. Benteng Oranye Nassau sendiri adalah merupakan satu-satunya benteng yang dibangun di atas konsesi pertambangan batu bara. Batu bara begitu berharga ketika itu karena digunakan untuk pelayaran menaklukkan daerah-daerah jajahan maupun daerah-daerah perdagangan lainnya. Kesultanan Banjar mendapatkan imbas dari penemuan mesin uap di Eropa ketika mesin-mesin itu diperlukan menggerakkan dengan batu bara. Akhirnya kemudian melalui ekspedisi sangat panjang, pemerintah Hindia Belanda dan VOC menemukan cadangan batu bara besar di Pengaron yang kini masuk dalam wilayah Kabupaten Banjar. Pengaron sendiri adalah benteng yang tidak terlalu jauh dari Kesultanan Banjar ketika itu. Posisinya tidak terlalu jauh dari Martapura. Dengan menggunakan kendaraan bermotor hari ini misalnya tidak sampai 2 jam, benteng di Pengaron bisa sampai. Peperangan di Tanah Banjar itu menunjukkan adanya semacam ketakutan atau kekhawatiran terhadap hegemoni kekuasaan VOC yang notabene memiliki legitimasi ketika melakukan kontrak kerjasama perdagangan dan Kesultanan Banjar. Pangeran Antasari rupanya gelisah dengan kontrak itu, sehingga dia melakukan reaksi yang terbentuk dalam bentuk peperangan yang besar. Oranye Nassau adalah pertambangan modern pertama di Hindia Belanda. Jadi jauh sebelum pertambangan lain di daerah lain di Nusantara muncul, Oranye Nassau lah pertambangan paling modern ketika itu. Penggunaan lori dan penambangan underground ketika itu merupakan penambangan modern. Orang mungkin hanya ingat penambangan batu bara di Sumatera Barat sebagai pertambangan yang luar biasa besar. Padahal Oranye Nassau adalah pertambangan pertama di Hindia Belanda. Batu bara kemudian menggerakkan energi di mana-mana. Perdagangan pun semakin luas. Kini kondisi itu tidak jauh berbeda.
Batu bara menjadi pertambangan yang luar biasa menarik investor dari berbagai tempat, juga ke Kalimantan Selatan. Walaupun zaman berganti, pertambangan batu bara seperti zaman VOC masih saja terus terjadi. Kesadaran Pangeran Antasari itu menunjukkan bahwa sesungguhnya aktivis anti tambang pertama di Kalimantan Selatan atau di Tanah Banjar justru adalah Pangeran Antasari. Karena kesadaran terhadap sumber daya milik nenek moyang mereka, Pangeran Antasari kemudian perang Oranye Nassau. Kini zaman terus berganti, revolusi industri terus terjadi. Namun sepertinya batu bara energi besar itu terus saja diminati. Terima kasih sudah menyaksikan Ini Budi Podcast. Sampai berjumpa lagi dalam Ini Budi Podcast berikutnya. Sehat-sehat terus kawan-kawan di luar. Kawan-kawan yang ingin subscribe, like, share, dan komen, silahkan. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.